Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all my students. Selamat pagi kepada seluruh siswa dan siswi kelas 12. Ketemu lagi dengan saya. Materi kali ini adalah mengenai report presentation yang berhubungan dengan presentasi laporan ya artinya. Dan sesuai dengan KD-nya yaitu Analyzing Material of Report Presentations. Jadi kita akan membahas mengenai report presentation. Oke, sebelum saya bahas dalam masa pandemi ini, kalian tetap stay di rumah, jangan kemana-mana jika memang tidak diperlukan. Stay safe dan tolong jaga kondisi kalian. Oke, itu saja. Dan mari kita mulai materinya. Tadi seperti saya bilang bahwa report presentation artinya adalah berhubungan dengan presentasi laporan ya dalam bahasa Indonesiain bahasa. Apa sih sebetulnya report presentation itu? Pasti ada yang bertanya. Tapi sebetulnya mungkin kalian juga pernah mendapatkan hal ini di kelas 10 atau kelas 11. Ya, perhaps at that time, at a glance ya. Mungkin kalian sudah pernah mendapatkannya. Nah, apa itu sebetulnya presentasi? Presentasi adalah metode komunikasi yang dapat disesuaikan dengan berbagai situasi berbicara. Nah, suatu metode ya untuk berbicara dengan kelompok, pertemuan atau pengarahan tim. Oke, sebelum kita bahas lagi lebih lanjut, saya ingin membahas sedikit mengenai yang namanya sekolah kejuruan, vocational school. Itu berbeda dengan senior high school, dengan sekolah SMA atau lanjutan atas. Mengapa? Karena dari mulai kurikulumnya saja, it's so differences, ya. Tapi ada lagi yang lebih berbeda yaitu adalah PKL, praktek kerja lapangan. Itu yang membuat kalian berbeda dibandingkan PKL atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Educational Dual System. Kalian akan melaksanakan sekitar 3 atau 6 bulan ya, 3 until 6 months. Okay, depend on your measuring. Jadi kalau misalnya nih, ada sekian banyak jurusan di SMK kita. Misalnya ada yang dari OTKP, BDP, kemudian hotel, AKL, tata busana, pariwisata, kesehatan, atau farmasi. Itu semua otomatis ketika kelas 10 at the 10 until 11 grade, you will be following the dual system whether in the private or government instansi ya, or some kind of like that. Setahu saya itu pihak sekolah akan membuat MOU ya, perjanjian kesepakatan antara instansi terkait. Kalian ketika akan berangkat untuk melaksanakan PKL atau PSG tersebut, kalian akan dapatkan sebuah buku, jurnal mungkin lebih tepatnya ya, kalau di kita disebutnya jurnal, yaitu laporan PSG, And what you have to do at that book, at that report, kamu akan diminta untuk mengisi apa sih kerjaan kamu. Misalnya saya ambil contoh, karena saya mengajar di hotel department, automatically I will explain a little bit about the hotel department ya. Apa sih misalnya anak-anak di hotel itu yang akan melakukan PSG itu ngapain aja gitu. It depend on your measuring. Misalnya si A, dia mengambil ketika PSG-nya itu ditempatkannya di bagian food and beverage, suatu laporan berhubungan dengan pekerjaan kamu di tempat PKL kamu sesuai dengan departemennya yaitu food and beverage. Miss, bagaimana jika saya bisa melenceng? No, of course not. You cannot beda dari apa yang kamu ditugaskan. Misalnya kamu di food and beverage itu beda gitu ya. Itu mistake banget gitu. Jangan. Jadi kamu buat laporan sesuai dengan apa yang kamu lakukan di lapangan yang tempat kamu PSG itu. Nah, oke.
Sampai situ ya, kira-kira kalian bisa paham. Itu laporan sederhana. A simple report. Nah, kemudian ada langkah-langkah yang harus kamu persiapkan ketika kamu menyajikan suatu laporan. Oke. Yang pertama adalah organizing the presentations. Oke. Materinya kayak gimana nih? Kayak gitu. Ada ide-ide yang harus kamu perhatikan. Misalnya apa gitu kan. Tujuan kamu mau presentasi ini apa nih? Misalnya saya berikan contoh. Kamu selesai PKL di Food and Beverage Hotel Department. Atau misalnya di jurusan lain, ketika OTKP misalnya di bagian kearsipan kantor misalnya ya. Filing system for example. Ya sudah kantor misalnya ya. Filing system for example. Ya sudah di situ saja nak. Kayak gitu. Atau misalnya kalau di BDP mungkin bagian kasir ya, penghitungan keuangan. Udah itu saja, fokus. Apa sih aim kamu, tujuan kamu di mana ya, itu di situ gitu. Jangan melenceng kemana-mana, materi yang akan dibuat. Apakah ini penting? It's a very important thing, you know. Ketika kamu menuliskan suatu poin-poinnya, kamu akan terarah. Oh iya, oke. Saya akan menuliskan mengenai food and beverage. Berarti yang akan saya bahas mengenai tempat yang akan saya presentasikan. Food and beverage itu apa? Selecting the main points. Ada beberapa ya poinnya, yaitu introduction atau beginning, pendahuluan mungkin ya. Kemudian ada main content atau intinya, ada conclusionnya, ada kesimpulannya. Miss, sama seperti membuat suatu cerita ya, secara tidak langsung ya, but it's differences ya. Kalau membuat suatu cerita, novel mungkin bisa ada ngalor ngidul kalau bahasanya itu ya. Tapi dalam laporan tidak bisa, tidak bisa ngalor ngidul kamu gitu. Semua disajikan itu berdasarkan fakta-fakta yang ada. It would be the following. Contoh yang pertama, menyampaikan pada audiens dalam pengantar subjek atau tema dari presentasi. Tadi kamu menyampaikan poin-poinnya. Tuh yang paling penting. Misalnya kalau poin pertama pendahuluannya di food and beverage apa gitu kan. Kemudian menyampaikan pesan intinya. Nah ini yang paling disampaikan dengan rinci ya, spesifik. Dengan data-data atau informasi pendukung. Nah, ada perbedaan, akan saya beritahukan sedikit mengenai inti di sini ketika kamu memberikan suatu laporan. Miss, boleh tidak ketika saya menyampaikan suatu ada opini? Boleh, tapi di bagian pendahuluan. Gitu ya, salam seperti greeting gitu kan, nanti kita akan bahas lagi di materi yang selanjutnya. Tapi kalau di inti, it's better you don't. Jangan gunakan opini terlalu banyak, nak. Kamu harus melakukan ini terlalu banyak, nak. Kamu harus melakukan benar-benar penulisan data yang sangat akurat, cermat, dan tepat. Mengapa harus pakai data? Ada bedanya. Opini dengan data sangat berbeda. Opini itu bisa menimbulkan fitnah. You know what I mean? Artinya begini. Orang bisa berpendapat apapun, tapi kalau data tidak bisa dimanipulasi, nah. Pendapat bisa. You can manipulate it, the opinion that the people make when the people say it. Nah, misalnya, ada teman kamu yang gak masuk hari ini. Miss, si Akbar gak masuk. Terus saya tanya alasannya. I'm asking the reason about why si Akbar gak masuk. Terus kamu akan jawab, gak tahu tuh Miss. Tapi katanya sih dia gak masuknya karena sakit. Apakah kamu berpikir bahwa si guru saya akan percaya? It's not really exactly, you know. Saya belum tentu akan percaya, nah. Tapi ketika kamu bilang, Miss, si Akbar gak masuk karena sakit. Ini ada surat dokternya. Ini ada surat dari orang tuanya. Dan kamu videokan dia di rumah dalam keadaan sakit di tempat tidur. That's the proof. Tidak ada yang bisa membantah fakta. It cannot be denied at all, you know. Tapi opini, misalnya, orang si A berbicara A, dia sampaikan kepada si B, ditambahkan dari A menjadi C. Ya, dari harusnya cuma A saja, ditambahkan menjadi C. Otomatis itu yang B, ditambahkan dari A menjadi C. Ya, dari harusnya cuma A saja, ditambahkan menjadi C. Otomatis itu yang disebut dengan opini.
opini bisa menimbulkan fitnah, sementara data tidak bisa. Nah, oke. I think kalian sedikit bisa membedakan ya antara opini dan data. Pendapat yang tidak bisa dianggap benar-benar terjadi jika dalam report, tapi jika data sudah pasti barang tentu, itu adalah suatu hal yang memang terjadi. Gitu. Jelas ya? Oke. Boleh nggak digunakan, Miss? Boleh, nak. Untuk pendahuluan, conclusionnya, isi atau di konten sebaiknya saya pikir hanya untuk sebagai kata pengantarnya saja di awal kalimat. It's better like that. And then, next ya, menyampaikan kepada audiens keseluruhan materi yang telah disampaikan. Oke, jadi memang kamu benar-benar harus selektif. Oke, jadi memang kamu benar-benar harus selektif. Memang ketika Anda menyampaikan materi, kamu harus selektif. Oke, deciding whether to illustrate. Jadi, kamu ketika mempresentasikan satu laporan itu, kira-kira boleh nggak saya menggunakan ilustrasi agar ya, gitu kan. Jadi, mereka juga tidak merasakan kebosanan gitu loh. Jadi, dan bisa lebih lagi, bagus lagi, mereka akan oh ya, gitu loh. Jadi, more understanding gitu loh. Lebih mengerti, itu aja. Introduction and conclusion. Di sini ketika introduction, jadi kamu diminta untuk memberikan preview, oke, dari apa yang Anda akan katakan. Jadi kamu juga dapat perhatian dari si audiens itu. Conclusionnya ya sama, mengulangi poin utama dengan menggunakan kata-kata yang jadi meringkas ya poin utama dan berikan argumen, oke. Tuh. Kemudian ketika kamu preparing your presentation, mempersiapkan, itu ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan, yaitu objektifnya, yaitu tujuannya, ada subjeknya, orangnya, kemudian subjeknya materinya apa, kalangan mana, kamu harus lihat dulu ya. Kemudian place-nya, tempatnya di mana, time of the day, ya, time of day-nya, waktu atau hari, ya kamu tentukan kapan bisanya, waktunya dalam keadaan bagaimana, gitu. Length of talk, artinya durasi acara berapa lama. Jangan terlalu sebentar, jangan terlalu lama juga. The people or the audience will be getting bored, you know, when you talk lots. Writing your presentation. Nah, ketika kamu menulis presentasi, ada unsur 5W1H, ya kalian tahulah. Unsur 5W1H, ya kalian tahulah. Ya, seperti what, why, how, when, where, ya, kalian tahu itu. What seperti apa? Mengidentifikasikan pesan utama yang ingin dikomunikasikan. Kamu harus tahu dulu, kamu pesannya mengenai apa nih. Oh, misalnya food and beverage, ya udah bahasnya tentang itu gitu loh. Jangan melenceng kemana-mana seperti yang tadi saya bilang. Jangan melenceng ke housekeeping atau mungkin ke kitchen. Salah sekali itu ya. Why? Mengapa? Gitu. Penonton itu lebih baik dia berpikir, mengapa sih harus saya melakukan itu? Mengapa saya berpikir begitu? Atau mengapa itu terjadi? Jadi ketika kamu mempresentasikan itu, buatlah laporan itu atau mengajak agar si penonton ini bisa berpikir. Nah, jangan hanya melihat tapi tidak berpikir sama sekali. Artinya isi presentasi kamu itu tidak sesuai dengan yang diinginkan biasanya. Kalau misalnya kalian bisa membuat si penontonnya berpikir, berarti bagus isi kamu itu. Bagaimana? Pertanyaan berikutnya yang muncul biasanya secara alami dalam pikiran audiens yaitu, bagaimana sih? There's always some question, you know, in audience minds. Jadi memang laporan yang bagus, laporan presentasi yang bagus adalah ketika penonton itu tertarik. Nah, how you attract the audience in attention, that's the main point. Ketika kamu memberikan laporan presentasi itu yang paling penting ya. Maksud kamu tercapai, keinginan kamu tercapai ketika laporan presentasi, dan mereka tuh arouse, kamu mampu untuk mengarouse their interest gitu. Itu yang paling penting ya. Menentukan metode presentasi. Nah, ini juga penting, nak.
sehingga si penontonnya atau audiensnya tidak bosan, ya. Emang bisa, Miss? Yes, of course. You just normally human being, you know. Sometimes we bored. Kadang-kadang bosan kalau terlalu lama. Apalagi kalau presentasi yang tidak ada sedikitnya entertaining lah dalam bahasanya itu. Full text. Di situ ada beberapa, ada full text, ada cue cards, ada mind maps. Ya, full text kayak gimana? Ada teksnya biasanya melalui infocus gitu kan. Kalau misalnya cue cards diberikan nanti ada kartu sedikit petunjuknya, terpisah tapi biasanya ya. Dibagikan, di spread out ke audiens. Kemudian mind maps seperti apa? Yaitu dia tadi, bagaimana cara memetakan tugas sehingga mereka tertarik. Working with visual aids. Ya, itu penting untuk memperjelas poin inti, untuk memberikan contoh ilustrasi, menyederhanakan dari model yang akan kamu berikan sebagai laporan, kemudian meringkas dan menghibur. Memang Miss, kalau meringkas dan menghibur. Memang Miss, kalau laporan itu harus ada menghiburnya. Ya iyalah nak. Tapi jangan terlalu banyak juga. Kamu kan bukan mau bikin dagelan. Sedikit saja supaya gini, kalian harus lihat kondisi waktu ketika bosan, you know, feel sleepy or getting bored. You can understand, you can catch from their expression. Kamu bisa menilai deh. Ini kayaknya penonton udah mulai bosan deh. Oke, aku harus melakukan sesuatu misalnya. Ya udah, tuh. Kamu cobalah untuk mencari perhatian mereka lagi dengan sedikit misalnya joke ya, memberikan joke gitu, canda-canda sederhana, tapi mereka tertarik sehingga ngantuknya mereka, bosannya mereka hilang lagi dan perhatian lagi kepada presentasi kamu, laporan itu. Presentation event. Situ, latihan pernapasan. Penting gak, Miss? Yes, of course. Drink water, smile, use visualization techniques, self-message, pause, slow down, move around. Stop thinking about yourself. It's a very important thing. All of this is a very important thing. Contoh pertama, latihan pernapasan. Apa sih fungsinya, Miss? Ya jelas lah, kalau misalnya kamu yang ngomong kecepatan, terus orang mana ngerti, my dear. The people wouldn't understand what are you talking about. That's the main point. If you talk too fast, terlalu lama, orang akan berpikir fast. Terlalu lama, orang akan berpikir, ini orang mau komat kamit baca mantra, atau dia sedang bergumam, ataukah dia mau tidur. Tentu saja tidak akan menarik perhatian. Okay, you have control pernapasan kamu. Artinya stabil, suara kamu tuh stabil. Jangan di awal kenceng, tiba-tiba makin kesini, makin hilang deh. Gitu, jangan nak. Biasanya kalau ada pakai mic ya, penguasaan mic juga penting. Ketika kamu menyampaikan laporan, kayak gimana sih, Miss? Terlalu cepat berbicara, slowly but sure. You know, itu ada wise word seperti itu. Drink water, jangan terlalu banyak sebelum kamu mau presentasi, sebaiknya minum dulu biar tidak seret tenggorokan, penting sekali itu. Tapi jangan sering minum air juga tidak bagus, apalagi ketika sedang presentasi sebaiknya jangan hindari itu nah. Oke, nanti di awal dan setelahnya saja itu boleh. Terus smile, Miss, pentingkah smile? Yes of course, smile. Senyum itu ibadah nak. Ibadah yang paling sederhana adalah smile. Ibadah yang paling sederhana adalah smile. Oke, kita ambil contoh seperti ini. Kalian mau presentasi, tapi wajah kamu jutek. Siapa yang mau nonton? Saya tanya. Orang yang datanya aja udah males. Wajahnya aja begitu. Senyum, ramah, enak dilihat, you know. Bukan masalah cantik atau tampan, bukan. It's not because of that, you know. Tapi ramah, you know, friendly. Nah, itu penting sekali, nah. Smiling, sesekali tersenyum saja kepada penonton, gitu. Dan mereka akan tertarik, berminat untuk mendengarkan laporan. Cobalah untuk menggunakan visualisasi teknik. Seperti kayak gimana? Contohnya eye contact, you know, eye contact. Kayak gimana?
Kamu jangan kalau ketika presentasi itu nunduk terus, nggak mungkin dong melihat ke atas terus. It's ridiculous. It's ridiculous. Coba stare your audience ya, dari ujung ke ujung pelan-pelan. Perhatikan mereka sesekali. Buat interaksi walaupun hanya dengan mata. It's gesture, you know. Nah, ada hal yang terkadang melalui perkataan, dengan gerakan tubuh pun bisa tersampaikan maksud. Oke, komunikasi bukan hanya melalui bahasa saja, ya. Komunikasi bukan hanya melalui ucapan saja. It's not always like that, you know. Sometimes touching or seeing, you know. Hanya melihat saja kepada hanya melihat saja kepada orang dengan tatapan sebentar sehingga mereka melihat kamu kembali, itu juga merupakan salah satu komunikasi gitu ya. Jadi gesture itu sangat bermanfaat. Dan jangan terlalu, kamu harus kuasai panggung, terlalu berdirinya diem kaku di situ, you know. It will be bored also. Ya sedikit-sedikitnya ya, moving around lah, tapi nggak selalu jalan-jalan yang jelas, sedikit-sedikit pindah tempat. Oke? Dan jangan terlalu memikirkan mengenai dirimu sendiri, artinya tempat. Oke? Dan jangan terlalu memikirkan mengenai dirimu sendiri, artinya begini. Bukan artinya negatif ya di sini ya. Nah, artinya gini. Kalian merasa, aduh bisa nggak ya? Aduh, saya takut salah nih, gitu kan. Nervous mungkin larinya ya. Normal nggak sih Miss? Nervousnya normal lah. Nervous bohong banget, nah bullshit. Nobody's in this world nggak ada yang nggak punya nervous. Saya aja nervous kok sometimes. Saya juga punya nervous. Nah itu hal yang sangat umum dimiliki. Tapi kita harus sadar diri kita, we have to control. Jadi jangan terlalu merasa, aduh ini kayaknya aku nggak bisa deh, ini kayaknya aku gagal deh. Jangan begitu. It will become your pro, you know. Kamu jadi doa nantinya itu nanti yang ada nggak selesai. Report kamu yang ada malah berantakan. Okay? Dealing with the question. Lanjut lagi ya di slide selanjutnya. Beberapa pembicara seringkali memberikan kesempatan bertanya selama presentasi. Nah, ini juga penting. Ini juga bisa mendekatkan kamu dengan audiens. Nah, ya. Nah, dalam menjawab pertanyaan pelakuan audiens, perlakukanlah mereka dengan baik. Jawab pertanyaan mereka secara langsung dan jujur, to the point aja. Jangan basa-basi, jangan ke kiri ke kanan. Straight to the point, itu aja. Relax, jangan grogi, jangan takut. Pokoknya santai saja. Harus tahu. Jadi memang benar penting sekali untuk master kamu punya report. Itu sangat penting. Jadi kalau kamu belum punya persiapan ya jangan membuat presentasi kalau bisa. Benar-benar master. Jika audiens menyela dengan pertanyaan ketika Anda sedang menyampaikan materi, ya tidak apa, kamu akan jelaskannya setelah selesai begitu. Thank you. That's a very interesting question. Can I get back to you on that? After I've spoken to, kayak gitu. Jadi mengalihkan sementara, tapi dengan bahasa yang sopan, nice. Setelah kamu menjelaskan secara keseluruhan, baru kamu akan jawab seperti itu ya. Jangan dengan kamu akan jawab seperti itu ya. Jangan dengan kasar. Tips untuk presentasi yang efektif. Tinggal kamu baca di situ ya beberapanya. Talk naturally to your audience. Stand, vary the tone, pitch, and volume of your voice. Make eye contact with your audience. Rehearse your talk and check your timings. Just read about that. And then vary the tone, pitch, and volume of your voice. Ini sangat berpengaruh sekali. Jadi kamu itu harus mengatur pitch kamu, ya, pitch control, ya, volume suara kamu seperti apa. Kamu harus bisa, nak. Begini. Ansel, betek, jutek. Dari suara bisa terdengar. Dari suara orang bisa memastikan, oh bahwa si pembicara ini ternyata dia lagi jutek. Nah, itu kamu harus bisa kontrol, nak. Ini penting sekali ya. Ketika kamu mau presentasi laporan kamu. Relax, ya kamu mau presentasi laporan kamu. Relax, itu hal yang paling penting untuk kamu bisa lakukan. Oke?
Kemudian, tadi seperti saya bilang, make eye contact ya. Lanjut lagi kita ke next slide. Clarity atau kejelasan. Di situ ada slow down, keep your language simple, check for understanding, make use of written message ya. Jadi, itu hal-hal yang penting yang tadi saya bilang mengenai suara. Touch up your tone, sentuh nada pembuka Anda. Itu. Jadi, jangan terlalu menggunakan kalimat yang a lot of irritation. Jadi itu nggak boleh, nak. Kalimat yang a lot of irritation. Jadi itu nggak boleh, nak. Itu nggak boleh. Itu hal-hal yang tidak boleh dihindari. Irritation itu hal-hal yang sangat tidak baik. Kalau bisa hindari saja. Jadi karena ini adalah laporan, jadi harus resmi, nak. Resmi. Kamu menggunakan bahasa itu. Lalu menggunakan emosional berlebihan ketika kamu menyampaikan laporan itu. Sangat tidak bagus di laporan, ya. Yang tadi seperti saya bilang nervous itu ya, itu kan emosional kamu kan. Kalau nervous itu terlalu takut segala macam itu nggak boleh. And too proud, bangga yang berlebihan itu. Resiko suara. Some hazards to watch out for. Jadi kamu harus perhatikan beberapa resikonya. Terlalu keras bagaimana, terlalu soft bagaimana, mumbling bagaimana, sounding uncertain bagaimana, questioning tone bagaimana, consenting tone bagaimana, bluntness juga nggak boleh. Itu kata-kata yang sangat, suara-suara yang mana bluntness juga nggak boleh. Itu kata-kata yang sangat, suara-suara yang harus dihindari. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan di awal. Terlalu keras jangan, terlalu ngomel jangan, mumbling apalagi, terdengar samar nggak jelas jangan. Tadi seperti yang saya bilang ini dia mau baca mantra atau mau ngapain, tanya juga jangan. Kemudian yang bahasa kasar apalagi, nada yang merendahkan, don't use that. Hindari itu semua. Nah, simple and relaxed, okay? Facial clarity, menjelaskan ekspresi wajah. Memang penting ya, Miss, ekspresi wajah is very important. Nah, seperti saya tadi bilang, kalau misalnya very important. Nah, seperti saya tadi bilang, kalau misalnya kamu punya wajah jutek, ya, orang akan bosan. Belum tentu mereka akan mendengarkan sampai akhir. They will leave you at a time. Mungkin mereka akan meninggalkan kamu saat itu juga outside. Ngapain aku harus nonton ini yang nggak penting sekali? Bosan, bete. Mukanya membosankan, tidak ada senyum sama sekali. Malas. Seperti itu. Oke? Pastikan bahasa tubuh Anda bukan musuh kata-kata Anda. Jadi, bahasa tubuh itu penting, nah gesture itu penting sekali. Tadi saya bilang kan, bahwa contact itu sangat, eye contact itu sangat dianjurkan kepada seluruh penonton ketika kamu menyampaikan suatu laporan, ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus kamu perhatikan dalam laporan presentasi di materi kali ini. Saya berharap kalian sedikitnya bisa memahami, mengerti mengenai, oh iya laporan presentasinya seperti ini, gitu kan. Mungkin memang di kelas 10 dan kelas 11 you have already got it before, I believe that, but di sini kita akan sedikit lagi saja membahasnya, supaya kamu lebih memahaminya. Mengapa? Karena di kelas 12, laporan presentasi itu kamu harus pelajari, nah. Kan kalian ketika kelas 10 itu kan tadi saya bilang kalian akan melakukan PSG, kelas 11 juga otomatis kan buat laporan PSG, bahkan mungkin ada yang belum selesai sampai di kelas 12. Nanti misalnya nih, sampai di kelas 12. Nanti misalnya nih, kan kelas 12 itu kan ada yang namanya uji kom ya, uji kompetensi. Seluruh jurusan terutama di sekolah kita biasanya akan diminta untuk membuat laporan, gitu kan. Simple. Dan ini sangat penting karena apa? Kenapa sih materi report presentation harus diajarkan di kelas 12? Karena memang kelas 12 nanti ada ujian yang namanya disebut uji kompetensi. Uji kompetensi itu apa? Ujian yang berhubungan dengan mata pelajaran produktif. Nah, contoh yang tadi saya bilang, jika produktif hotel. Begitupun dengan BDP, OTKP, AKL, semua sama. Oke, jadi berhubungan dengan produktif. Otomatis dong ketika kamu nanti akan membuat laporan, you have to know the basic of the report. Kamu harus tahu cara-caranya, dasar-dasarnya seperti apa. Nah, ini seperti apa sih buat laporan? Nah, nanti akan saya berikan lagi slide selanjutnya untuk menjelaskan
kayak gimana sih pendahuluan, salamnya kayak gimana, intinya kayak gimana, kesimpulannya kayak gimana. I will explain about that more than after this slide, okay? Saya berharap kesimpulannya kayak gimana. I will explain about that more than after this slide, okay? Saya berharap apa yang saya berikan saat ini berguna untuk kalian, nak, karena itu akan dipakai sekitar semester 6 untuk ujian kompetensi. Understand for this time. Thank you so much for your attention. Untuk yang slide ini nanti saya akan bahas lagi ke slide selanjutnya ya. Silakan kalian perhatikan dulu, pelajari baik-baik, simak lagi. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab saya akan berikan. Kalian untuk memberikan kesempatan untuk kalian bertanya di kolom komentar yang akan nanti saya upload ini di YouTube sekolah. Kalian bisa nanti memberikan komentar di e-learning ya. Silakan, ada yang mau berkomentar, saya akan coba untuk menjawabnya. Slide yang kedua mengenai apa-apa saja sih yang ada di dalam introduction, kayak gimana salam-salamnya, terus kemudian yang bagian di konten seperti apa, isi-isinya, kayak gitu-gitu ya. Oke ya nak ya. Thank you, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all my students. Selamat pagi kepada seluruh siswa dan siswi kelas 12. Ketemu lagi dengan saya. Materi kali ini adalah mengenai report presentation yang berhubungan dengan presentasi laporan ya artinya. Dan sesuai dengan KD-nya yaitu Analyzing Material of Report Presentations. Jadi kita akan membahas mengenai report.